Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Perancangan Sistem Digital Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Komputer Universitas Pembangunan Pancabudi, dosen pengampu Nadia Dika Putri Eskom Mko. Kami akan membahas mengenai konsep delay. Perkenalkan, nama saya Bobo Setiawan, NPM 2214370148. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Maulana, NPM 2214370154. Perkenalkan, nama saya Nova Berkat Syukur Sebuah, NPM 22143701779. Perkenalkan, nama saya Nur Mahmud Farezi, NPM 2214370218. Pengertian konsep delay. Delay adalah masa yang diperlukan untuk suatu sinyal atau isyarat untuk dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya. Dalam konteks elektronika dan telekomunikasi, delay adalah waktu yang diperlukan sinyal untuk melewati suatu sistem, seperti kabel atau sirkuit. Contohnya, saat Anda memiliki sambungan telepon, ada delay antara Anda berbicara dan lawan berbicara. Anda mendengar kata-kata Anda, hal ini karena sinyal suara dari mulut Anda perlu melewati kabel telepon atau sistem transmisi sebelum bisa tiba di telinga lawan bicara. Oleh karena itu, sinyal suara dari mulut Anda dan telinga lawan bicara dapat tidak sinkron, yang umumnya disebabkan oleh delay dalam sistem transmisi. Konsep delay merujuk pada penundaan atau keterlambatan dalam suatu situasi. Dalam konteks yang lebih khusus, konsep ini sering digunakan dalam konteks teknologi, seperti delay pada jaringan internet atau delay dalam sistem komunikasi. Konsep delay juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang lain, seperti transportasi, manufaktur, dan proyek konstruksi. Studi tentang delay sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, mengidentifikasi faktor penyebab delay, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengatasi masalah tersebut. Baiklah, kita lanjut pada jenis-jenis delay. Delay dalam perancangan sistem digital mengacu pada waktu yang diperlukan untuk sinyal atau data berpindah dari satu titik ke titik lain dalam sistem tersebut. Delay bisa terjadi karena adanya waktu yang diperlukan oleh komponen seperti gate logika, register, atau elemen rangkaian lainnya untuk memproses sinyal. Delay dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu delay propagasi, delay kontaminasi, delay total. Adapun delay propagasi ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sinyal untuk berpindah dari input hingga mencapai output sebuah komponen dalam sistem digital. Adapun delay kontaminasi ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sinyal input untuk mencapai stabilitas saat ada perubahan pada sistem input. Adapun delay total ini adalah total waktu yang diperlukan oleh sinyal untuk melewati seluruh sistem digital, mulai dari input hingga mencapai output. Penting untuk memperhitungkan delay dalam perancangan sistem digital, terutama jika sistem tersebut harus beroperasi dalam waktu yang sangat terbatas atau respon yang cepat. Delay yang terlalu besar dapat menyebabkan kesalahan dalam pengolahan data atau performa sistem yang buruk. Lanjut pada pengaruh delay. Pengaruh delay dalam sistem digital dapat mengganggu atau menghambat proses kerja dari sistem tersebut. Beberapa pengaruh delay dalam sistem digital antara lain: 1. Kemunduran performa. Hal ini dikarenakan sistem digital membutuhkan proses tertentu untuk dapat memberikan layanan yang optimal, sehingga adanya delay dapat mengakibatkan kemunduran performa pada proses tersebut. Kedua, kebutaan service level. Service level adalah standar yang ditetapkan oleh layanan sistem yang bertujuan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan layanan yang efektif dan efisien. Hal ini dapat terganggu karena adanya delay pada sistem tersebut. 3. Hilangnya data. Pengunggahan pada sistem digital dapat terganggu karena adanya delay, seperti pada situasi pengiriman data, karena dapat menyebabkan hilangnya data pada sistem tersebut. Keempat, gangguan operasional. Sebagai contoh,
Pada sistem finansial seperti bank, pemberhentian operasi karena adanya delay dapat merugikan bisnis secara keseluruhan dan menimbulkan kemarahan pelanggan. Kelima dan terakhir yaitu ketidaknyamanan pelanggan. Pelanggan dapat merasa tidak nyaman dan tidak puas jika sistem selalu mengalami delay, terutama pada sistem telekomunikasi atau sistem digital yang memfasilitasi layanan pelanggan. Hal ini karena kepuasan pelanggan menjadi terhambat akibat adanya delay pada sistem. Setelah kita mengetahui pengaruh delay, tentunya kita bertanya cara mengatasi delay tersebut. Nah, berikut cara mengatasi delay antara lain: 1. Identifikasi penyebab delay. Identifikasi dan analisis mengapa delay terjadi. Apakah itu karena faktor internal, misalnya kurangnya sumber daya, kurangnya koordinasi, atau eksternal, misalnya kegagalan pemasok atau cuaca buruk. Kedua, perencanaan yang baik. Rencanakan pekerjaan atau kegiatan dengan hati-hati, sertakan perkiraan waktu yang realistis, dan harapkan adanya kemungkinan terjadinya hambatan atau masalah. Ketiga, menggunakan teknologi yang tepat. Penggunaan perangkap lunak manajemen proyek atau sistem pemantauan real time dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah segera sebelum dapat menyebabkan delay yang lebih besar. Keempat, koordinasikan dan komunikasi yang efektif. Dengan melakukan pertemuan rutin, memberikan update secara teratur, dan memastikan ada alur komunikasi yang jelas, Anda dapat menghindari permasalahan yang mungkin menyebabkan delay. Kelima, manajemen risiko yang baik. Mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan rencana yang tepat untuk mengatasi atau mengurangi dampaknya adalah langkah penting dalam mengatasi delay. Keenam dan terakhir adalah evaluasi dan pembelajaran. Tinjau performance historis untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin menyebabkan delay. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan konsep delay. Dari penjelasan teman-teman saya tadi, konsep delay dapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, delay merupakan waktu yang diperlukan untuk sinyal atau isyarat untuk dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya. Kedua, delay juga berpengaruh pada kecepatan respons pada sistem, seperti pada sistem komunikasi, pengiriman pesan atau data dari satu titik ke titik lainnya akan memakan waktu tertentu jika terjadi delay dan dapat mempengaruhi kecepatan respons. Yang terakhir, delay adalah hal yang perlu diwaspadai dalam sistem digital karena bisa mempengaruhi kemunduran performa, kebutuhan servis, hilangnya data, dan ketidaknyamanan pelanggan. Oke. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 1 matkul perancangan sistem digital. Sekian pembahasan dari kami mengenai konsep delay. Sekian dan terima kasih. Hold my breath, hush my head, count my steps, I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way, that's just a give and take. Make mistakes, keep on hoping, hoping for the day